Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvin Fauzan Badri dengan NIM 132247072. Pada kesempatan ini, saya akan membawa sebuah presentasi untuk proyek kami, yaitu implementasi IoT untuk monitoring dan pengendalian konsumsi energi di gedung Labtek 5 pada kampus Ganesha ITB. Pertama dimulai dari latar belakang dari proyek kami, yaitu adalah tantangan dari efisiensi energi. Peningkatan konsumsi energi eh, saat ini semakin meningkat seiring bertumbuhnya populasi. Di Indonesia saja pada tahun 2021 mencapai 909,24 juta BOE. Efisiensi energi itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Jika kita memfokuskan pada ruang lingkup ITB saja, untuk gedung Labtek 5 pada tahun 2021, IKE-nya bernilai 38,01 kWh per meter kuadrat per tahun. Ini merupakan sebuah nilai yang belum efisien. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem monitoring dan pengendalian energi berbasis IoT. Tujuan dari penelitian kami, pertama, menganalisis pola konsumsi energi di gedung Labtek 5, merancang sistem monitoring dan pengendalian energi berbasis IoT, mengimplementasikan sistem IoT untuk pemantauan real-time, mengevaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi energi, memberikan rekomendasi strategis untuk efisiensi energi di gedung universitas. Untuk metode pengumpulan data, secara garis besar terdiri dari dua, yaitu observasi dan wawancara. Untuk observasi, kami mengobservasi letak-letak di gedung Labtek 5 untuk menentukan titik-titik strategis pemasangan sistem IoT. Kami juga mengobservasi lapangan langsung untuk mengumpulkan data untuk efisiensi energi yang sudah ada dan mewawancarai pengelola-pengelola gedung untuk efisiensi energi yang sekarang. Selanjutnya adalah lokasi studi kasus kami, yaitu pada gedung Labtek 5 kampus Ganesha. Ini merupakan gedung utama stay di kampus Ganesha ITB dengan luas 9.685 meter kuadrat, memiliki fungsi sebagai kelas, lab, dan ruang dosen. Konsumsi energinya lumayan tinggi karena pencahayaan, AC, dan lab. IKE pada tahun 2021 itu 38,01 kWh per meter kuadrat per tahun. Ini merupakan nilai yang belum efisien. Berdasarkan pengumpulan data kami, gedung ini cocok untuk implementasi IoT untuk pemantauan real time. Dari data yang kami peroleh, berikut merupakan konsumsi energi awal pada tahun 2019 sampai 2021. Untuk rata-ratanya, pada tahun 2019 itu ada 48.000 kWh per bulan, pada tahun 2020 41.000 kWh per bulan, pada tahun 2021 30.000 kWh per bulan. Dan berikut merupakan rancangan arsitektur sistem IoT yang akan kami implementasikan. Pertama adalah lapisan persepsi. Ini merupakan fondasi dari sistem IoT kami yang berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik. Komponen ini melibatkan komponen sensor untuk mengambil data dari lingkungan, aktuator untuk berinteraksi secara fisik dengan lingkungan, dan mikrokontroller untuk mengendalikan sensor dan aktuator. Selanjutnya, terdapat lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini mentransmisikan data yang dikumpulkan oleh lapisan persepsi ke sistem pusat untuk diproses lebih lanjut. Komponen ini terdiri atas gateway, MQTT, atau LoRaWAN. Selanjutnya adalah lapisan pemrosesan. Dari data yang diambil dari lapisan persepsi dan diteruskan oleh lapisan jaringan, data tersebut diproses oleh pusat dari sistem IoT. Data ini diubah dari data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Komponen ini yang meliputi jaringan ini adalah Cloud IoT, InfluxDB, dan mesin aturan. Selanjutnya, dari data yang sudah diproses, data tersebut akan ditampilkan kepada para pengguna dari lapisan aplikasi. Lapisan ini berinteraksi dengan pengguna dengan menyajikan data-data yang sudah diproses secara visual. Komponennya ada dashboard, sistem notifikasi, dan UI kendali.
Berikut adalah alur sistem monitoring dan pengendalian energinya. Pertama itu ada akuisisi data di sensor-sensor, lalu ditransmisi melalui jaringan, disimpan pada server, diproses, dan divisualisasi pada aplikasi. Dan berikut ini adalah komponen-komponen utama yang digunakan untuk microcontroller ESP32 ditambah RS485 TTL modul dengan gateway-nya menggunakan Raspberry Pi 4, sensor-sensor menggunakan PZM-004T, PZM-017, BTSU 666. Software-nya untuk ini menggunakan MQTT Broker, InfluxDB, dan Grafana. Selanjutnya adalah setelah implementasi, itu kami mengevaluasi efektivitas implementasinya, yaitu dari pengurangan konsumsi energinya. Pada sebelumnya, gedung menggunakan 150 kWh per hari dengan IKE 38,01 kWh per meter kuadrat per tahun. Setelah implementasi, gedung menggunakan 100 kWh per hari yang menunjukkan penghematan 33%. Dan ini menunjukkan manfaat dari sistemnya, yaitu optimasi pengambilan data real time untuk efisiensi gedung. Dari proses ini terdapat beberapa tantangan di lapangan. Yang pertama ada sumber listrik yang terbatas. Sistem IoT ini membutuhkan daya listrik untuk bekerja. Dan karena sumber listrik yang tidak ada di semua tempatnya, yang saklar yang terbatas, maka IoT ini membutuhkan sumber-sumber lain seperti baterai dan panel surya. Lokasi fisik sulit, yaitu untuk lokasi-lokasi tempat penempatan barang-barang IoT-nya, kami membutuhkan tempat-tempat yang bisa aman setiap harinya, tidak akan rusak barangnya. Lalu SDM yang belum familiar, yaitu SDM sekarang masih belum familiar dengan sebuah sistem baru ini, maka diperlukan pelatihan teknis dengan antarmuka yang lebih intuitif. Terakhir adalah simpulan dari proyek kami. Sistem IoT ini dapat menekan konsumsi hingga 33%, secara operasional dan teknis ini efektif, ekonomis, bisa direplikasi, memudahkan pengawasan, dan memberi peluang untuk bangunan cerdas yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, kami memberikan beberapa saran untuk pengembangan lanjut, yaitu ada studi perilaku pengguna, dokumentasi dan standarisasi sistem, integrasi dengan building management system untuk skalabilitas, dan fitur otomatisasi berbasis AI yang adaptif. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.